Diawali dengan memperlihatkan seorang inspektur kepolisian Hong Kong bernama Benny Chan, di mana pada momen ini ia sedang mencari temannya yang bernama yang kondisinya saat ini tengah dalam situasi ancaman dari seorang penjahat berkelas berjuluk The Matador. 跟不一样的，这是斗牛士的圈套。放心，我会帮你出去的。 Entah seperti apa wujud dari The Matador itu dan apa motifnya melakukan ini kepada Yang masih belum diketahui. Yang pasti, Benny Chan terlambat karena bom tersebut sudah diambang batas waktu. Dan dengan sangat terpaksa, Yang pun memilih terjun ke air agar Benny tak kenapa-napa. Sebelum mati, Yang berpesan kepada Benny untuk menjaga satu-satunya harta yang ia miliki, yaitu anak perempuan bernama Samantha. Dan inilah Skip Time. 9 tahun kemudian, sejak kejadian tewasnya Yang waktu itu, Benny tak pernah berhenti melakukan penyelidikan untuk mencari siapa di balik nama dari The Matador tersebut. Dan setelah melewati 9 tahun lamanya, Benny mencurigai satu nama, yaitu seorang pengusaha kaya bernama Victor Wong. Di mana pada kesempatan ini, Benny beserta beberapa anak buahnya tengah mengawasi anak buah Victor Wong. Karena Benny mencurigai, di tempat ini Victor Wong menyimpan narkoba yang hendak diselundupkan. Sejauh 9 tahun berjalan, tidak dijelaskan bagaimana bisa Benny meyakini bahwa Victor Wong lah sang The Matador tersebut. Tapi apapun itu, dengan membuktikan Victor Wong berbisnis gelap, Benny akan bisa membongkar kedok bahwa Victor Wong adalah The Matador sang pembunuh temannya. Esmond, do you have eyes on the house? Pria ini bernama Handsome Willie. Doi adalah tangan kanan Victor Wong yang banyak mengurusi bisnis yang dijalankan oleh Victor Wong. Di mana setelah Handsome Willie masuk ke salah satu rumah terapung itu, Benny pun langsung bergerak juga untuk segera mengikutinya. Kira-kira bisnis apa yang sedang mereka kerjakan? Jika dilihat-lihat sih itu semacam saus atau minuman, dan terlepas apapun bisnisnya, yang pasti Benny belum bisa memastikan. Karena seperti yang kita lihat, ia justru diganggu oleh si anjing, dan apesnya Benny malah ketahuan sehingga akibatnya Benny justru diserang karena dianggap sebagai penyusup. Dengan ciri khas gaya penyerangannya, Benny mampu meladeni perlawanan mereka semua. Namun meski begitu, Benny tak berhasil membuktikan apa-apa. Dan yang ada ia justru merusak beberapa rumah warga yang mengakibatkan kerugian yang cukup mendalam. Akibat kejadian tersebut, Benny mendapat teguran dari Kapten Tang yang merupakan atasannya. Dan di detik itu juga, Benny dicutikan sementara karena terobsesi ingin selalu balas dendam tanpa pernah bisa membuktikan kebenarannya. Sementara itu, adegan berpindah ke Rusia, di mana kita diperlihatkan seorang pria bernama Connor Watt yang tengah dihukum lantaran menghamili anak seorang mafia Rusia bernama John. Di mana 1 hari sebelum kejadian ini, kita diperlihatkan kilas cerita mengapa Connor bisa dihukum. Yang mana alasan Connor sampai dihukum ialah karena Connor tak mau bertanggung jawab dan justru kabur ke Hong Kong untuk bermain judi. Selama di Hong Kong, Connor banyak melewati cerita yang menyenangkan, yang diantaranya memenangkan banyak uang serta jatuh cinta dengan salah satu pegawai sono yang ternyata adalah Samantha, anak dari temannya Benny. Di mana saking bahagianya Connor memutuskan untuk menyudahi permainan. Lalu saat itu juga Connor langsung bersiap-siap akan mengajak Samantha keluar untuk dinner bersama. Tapi saat akan pergi, Connor dikejutkan dengan kemunculan anak buah John yang bernama Sergei. Dan dari sini nih, Connor mulai dikejar-kejar oleh mereka. Dima, what a word with you. Ya, nama Dima itulah sosok dari anak John yang dihamili oleh Connor. Dan saat akan dibawa ke Rusia, Connor sempat berhasil kabur dari kejaran Sergei dan kedua orang tersebut. Pada saat berada di dalam lift, Connor mendengar suara wanita yang sedang terancam di luar lift. Dan saat dibuka, tiba-tiba
Nah, setelah kejadian yang penuh dengan tanda tanya itu, barulah Connor benar-benar tertangkap oleh Sergei, dan saat itu juga Connor langsung dibawa ke Rusia. Lalu di samping itu ternyata kasino tempat Samantha bekerja adalah milik Victor Wong, dan usut punya usut, Connor telah curang dalam berjudi tadi, di mana imbasnya Samantha mendapatkan teguran dari Handsome Willy dan diminta bertanggung jawab jika ingin tetap hidup. Dan karena alasan itulah Samantha langsung meminta bantuan ke ayah angkatnya untuk mencari Connor ke Rusia. Leslie, it's Bentley. I need to locate someone. His name is Connor Watts. Dan sampailah kita di kondisi saat Connor hendak dihukum tadi. Dan ini dia nih, anak dari si John yang Connor hamili, namanya Dima Natalia. Pada momen ini, rupanya Benny sudah ada di situ untuk menangkap Connor juga. Dan dengan skill kelincahannya, Benny berhasil mengambil Connor lalu membawanya pergi dari situ. Terjadi aksi kejar-kejaran di antara kedua kubu tersebut, di mana Connor dengan sedihnya harus terpotang-panting seperti barang yang tak ada nilainya. Dan kala sampai di sebuah pabrik, aksi kejar-kejaran berhenti. Lalu selanjutnya, aksi pun digantikan dengan sebuah pertarungan yang cukup unik. Di sini sebenarnya Benny tak ingin melawan wanita tersebut karena ia memiliki prinsip tak ingin memukul seorang wanita, tapi si wanita terus saja menyerangnya tanpa henti. Dan karena dirasa sakit juga dipukul terus-menerus, pada akhirnya Benny mencoba melawan perlahan sampai terjadi sedikit adegan kocak tatkala si wanita itunya kebesaran. Size D? Double D. Saat sudah berhasil menghentikan serangan si wanita, Benny segera membawa Connor menuju ke bandara, tapi ngelunjaknya, Connor justru membakar paspornya agar bisa mengulur-ulur waktu. Dan karena untuk membuat paspor jelas membutuhkan waktu lama lagi, Benny pun terpaksa memilih jalan darat untuk sampai ke Hong Kong. Dude, you are stressed. Let's take a beat. Wound up tighter than a... Ow! Excuse me. My friend, low blood sugar. You gotta teach me that two-finger trick. Keep your energy up. What is it? Gold testicle. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah hutan, dan di sini Connor membeberkan sebuah kemungkinan yang menurutnya sudah paling benar, di mana Connor meyakini dirinya ingin ditangkap bukan karena curang berjudi, melainkan karena ia menyaksikan sebuah pembunuhan yang terjadi di dalam lift. Jadi ternyata Victor Wong lah yang membunuh wanita di lift waktu itu dengan alasan karena si wanita mencuri HP miliknya yang menyimpan dokumen rahasia di dalamnya, di mana saat penembakan itu terjadi, si wanita kan berada di lift tuh. Nah, alasan Connor dianggap terlibat ialah selain karena melihatnya, si wanita juga menyerahkan HP tersebut kepada Connor. Dan meski sudah mendengar cerita Connor, Benny tetap biasa saja karena Benny belum mengetahui bahwa Victor Wong lah orang yang diceritakan Connor. Sampai di Mongolia, mereka berdua membeli sebuah kendaraan bekas untuk menunjang laju mereka sampai ke Hong Kong. Dan karena melihat uangnya tipis, mereka pun memilih harga termurah yang penting bisa jalan. Dan harga untuk kendaraan yang paling murah ialah Tara! Tiba di sebuah perbatasan wilayah, mereka membuang kendaraan tersebut karena sudah kehabisan bahan bakar, dan setelah itu mereka pun memutuskan untuk berjalan hingga sampai ke sebuah padang pasir, di mana saat mulai lelah berjalan, tiba-tiba mereka mendapati ada seorang anak kecil bersama kudanya, dan melihat itu, Benny memutuskan untuk menolong, sementara Connor lebih memilih kabur. Namun, baru saja melangkah beberapa meter, tiba-tiba...
Ya, mereka berdua dibawa oleh orang-orang Mongolia tersebut lalu dihajar secara bergantian karena dianggap mencuri, di mana meski pandai berkelahi, Benny tetap tak mampu melawan karena postur tubuh jauh lebih besar darinya. Dan di saat mulai kehabisan tenaga itulah muncul si anak yang tadi ditolong Benny, dan anak tersebut mengatakan ke ayahnya bahwa Benny telah menolongnya. Alhasil, penyiksaan pun dihentikan dan mereka berdua langsung diterima serta dijamu layaknya raja. Right, guys? Who knows some good Mongolian drinking game? To the homies! Singkat cerita, esok hari pun tiba. Ketika Benny baru saja sadar, Benny sudah dikejutkan dengan perginya Connor yang meninggalkan HP tersebut. Di mana saat itu juga, Connor langsung meminta info kepada si anak kemana kira-kira Connor pergi. Dan ternyata, Connor sudah melangkah lumayan jauh menggunakan kuda. Tapi karena kudanya sengklek, alhasil Connor ujung-ujungnya tetap tertangkap. Di perbatasan ini, akhirnya Connor bisa melihat Victor Wong di berita dan ia langsung memberitahukan itu ke Benny, di mana si Benny semakin yakin bahwa Victor Wong adalah The Matador. Dan tanpa buang-buang waktu lagi, mereka langsung melanjutkan perjalanannya. Berbekal sebuah ketek yang terbuat dari kulit babi, mereka berdua berlayar mengikuti arus sampai terhempas, terombang-ambing, teranyut-anyut tak karuan. Di mana setelah berhasil melewati itu, mereka sampai di sebuah desa yang ya masih sangat asri lah. Dan karena keasriannya itulah, mereka yang ingin mengecas HP tersebut harus mencari tenaga listrik sendiri lewat cara yang sangat manual. Ready? Okay, let's do it. Thumbprint. Damn it. Melihat kondisi HP yang terkunci seperti itu, Connor justru menganggapnya ini adalah sebuah peluang untuk membongkar identitas The Matador. Karena jika sampai tangan Victor Wong cocok dengan itu, maka sudah fix Victor Wong lah The Matador itu. Dan untuk benar-benar membuktikannya, mereka akan mempercepat perjalanan supaya segera sampai di Hong Kong. Lalu di lain tempat, akhirnya terkuaklah sebuah fakta baru bahwa ternyata Kapten Tang bekerja sama dengan Victor Wong dan antek-anteknya. Polisi disokok penjahat. Sepertinya aktivitas ini tidak asing di pendengaran saya. Melalui sistem deteksi yang terpasang di HP Victor Wong, Handsome Willie akhirnya berhasil melacak keberadaan mereka berdua dan saat itu langsung mencari mereka di desa tersebut, di mana kebetulan saat ini di desa sedang diadakan festival lumpur untuk merayakan hari panen. Dan ketika melihat Handsome Willie ada di sini, mereka berdua memanfaatkan festival tersebut untuk mengelabui antek-antek Victor Wong. How did they keep finding us? The phone. What? So difficult! On and off is the simplest thing to fill it. Setelah membersihkan lumpurnya, mereka melanjutkan pelariannya sampai keluar desa dan terdampar di sebuah jurang yang memaksa mereka harus mencari jalan lain untuk bisa lolos. Di mana kebetulan lagi di situ ada sebuah apa sih ini namanya? Ya inilah pokoknya ya. Dan dengan tekad yang bulat, mereka tanpa pikir panjang langsung menggunakan itu untuk bisa lolos dari kejaran para antek-antek. I like alpacas. Okay. I always want to have one. But it's impossible in Hong Kong. Can I ask you a serious question, Benny? How do you do the two-finger thing? Here, okay? You know, just a pressure. Singkat cerita, sampailah mereka di perbatasan dan di sini Benny memutuskan untuk menghubungi Samantha untuk mendengar kabarnya. Tapi ternyata Samantha saat ini sudah diculik oleh antek-antek Victor Wong dan Benny diminta untuk menyerahkan HP-nya jika ingin Samantha tetap hidup. Di mana dengan tenangnya, Benny pun menjawab iya dan saat itu juga Benny langsung menentukan tempatnya. Benny, give me the phone. Di sini, Benny meminta kepada Kapten Tang untuk menyaksikan kebenarannya bahwa Victor Wong lah sang The Matador itu. Di mana saat itu juga Victor Wong diminta membuka lock HP-nya dan ternyata hasilnya tak cocok dengan tangan Victor Wong. Sehingga karena sudah dianggap menuduh, Benny pun terkena sanksi tambahan dan ia resmi ditahan atas dugaan membantu Connor dalam membunuh wanita di lift. Lantas timbul sebuah pertanyaan, kalau bukan Victor Wong The Matador, siapa orangnya?
Hey, Natalia, it's Connor. Listen, I want to ask you a favor. Di satu sisi, Samantha sendiri saat ini dikurung di sebuah kapal pesiar yang menjadi salah satu markas dari mereka. Di mana bersamaan dengan itu, Connor diam-diam datang ke penjara lalu mengaku sebagai pengacara hukum dari Benny. Dan dengan memanfaatkan kepengacaraannya itu, Connor meminta bantuan kepada salah satu rekan Benny yaitu Leslie. Dan melalui bantuannya, mereka berdua akhirnya bisa lolos dari kantor polisi ini. Thank you for saving us, Leslie. Berbekal petunjuk dari bantuan Leslie, mereka berdua sampai juga ke markas besar tempat di mana Samantha dikurung. Dan di situ mereka memutuskan untuk berpencar agar lebih cepat menemukan Samantha. Di mana saat tengah mengindik-ngindik itulah tiba-tiba Victor Wong ditembak oleh bos yang sesungguhnya dari kelompok ini. Dan ternyata benar, kelompok ini dipimpin oleh The Matador yang ternyata sosok di balik nama tersebut adalah si Yang. Loh, kok? Jadi selama ini Yang sengaja memalsukan kematian agar bisa berbisnis gelap tanpa diganggu oleh siapapun. Di mana itu sebabnya ia menyokong Kapten Tang agar bisa mengendalikan polisi saat tengah berbisnis. Dan alasan kenapa Victor Wong dibunuh ialah karena Victor Wong dianggap telah gagal dalam menjalankan sebuah bisnis. Dan setelah menjelaskan itu, Yang pun langsung meninggalkan mereka berdua lalu pergi menemui Samantha untuk melepaskan rindu. Kembali ke mereka, saat akan dieksekusi, tiba-tiba muncul kawanan mafia Rusia yang bermaksud ingin menolong. Karena jika kalian ingat, waktu Benny tertangkap, Connor diam-diam meminta bantuan ke Natalia dengan berjanji akan bertanggung jawab atas bayinya. Dan dengan ini, aksi pertarungan hebat antara kedua kubu pun tak dapat dihindarkan lagi. Dan singkatnya saja, seperti biasa, tim aktor utamalah yang memenangkan pertarungan ini. Lalu setelahnya, Benny bersama Yang pun langsung menuju ke bawah untuk menyelamatkan Samantha. Freeze! Boss. Dengan sekuat tenaga, mereka berdua bahu-membahu menyelamatkan Samantha. Dan setelah berhasil, Yang memilih untuk bunuh diri karena malu kepada anaknya telah menjadi sosok ayah yang tak baik. Taking off for Russia tonight. Setelah semua kasusnya beres, kini tiba saatnya bagi Natalia untuk melahirkan. Dan mengejutkannya, begitu lahir, anaknya tidak mirip Connor dan justru mirip si Sergei. Alhasil, Connor tidak jadi tanggung jawab karena ya masa angge-angge orang melu gawe melu ngomong. Di scene akhir, Benny diberikan sebuah kejutan berupa satu rumah dan satu ladang binatang alpa impiannya. Lalu setelah itu, film ditutup dengan berkencannya mereka masing-masing dengan pasangan impian mereka masing-masing. Good. Ow. Are they gone? Yes. Tamat.